Untuk sahabat silahkan tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah memberikan saya kesehatan sehingga saya bisa untuk live kembali, sahabat. Oke sahabat, sesuai dengan judul, di sini saya akan membahas ada berita baru bahwa dari pihak Gus Samsudin melaporkan pesulap merah ke Polda Jawa Timur. Nah, sebelum saya berbicara panjang, mungkin sebelumnya apakah suara saya jelas, sahabat? Jika jelas, sahabat bisa komentar dahulu. Untuk suara gimana, jelas ya? Alhamdulillah. Oke sahabat, di sini saya akan menjelaskan ya, kenapa pihak Gus Samsudin melaporkan pesulap merah ke Polda Jawa Timur. Karena begini sahabat ya, karena dalam video pesulap merah mengucapkan bahwa pengobatan Gus Samsudin itu adalah penipuan. Nah, yang dibahas adalah itu ya. Jadi kalau memang penipuan, ya seharusnya memang ada korban yang ditipu gitu ya. Kalaupun videonya Gus Samsudin itu yang dilihat oleh si sulap merah itu yang dibahas adalah video konten kreator ya, hanya sebatas video konten, maka Gus Samsudin itu bukanlah penipu ya. Tapi kalau memang sudah pasti ada korbannya ya, bahwa melakukan pengobatan secara bermain sulap ataupun dengan cara ini lalu meminta tarif, ya bisa dikatakan itu penipuan. Tapi kalau tidak meminta tarif ya, dengan hanya trik yang dimainkan secara permainan sulap, maka itu juga bukan dikatakan penipuan, hanya sebatas cara yang dilakukan. Yang dikatakan penipuan itu kalau memang konten yang dilihat itu adalah memang benar-benar real, itu adalah pasien asli, maka dan sesuai dengan adanya isu-isu diminta tarif ataupun diminta mahar, maka itu sudah termasuk penipuan. Tapi kalau itu tidak dilakukan Gus Samsudin, si pesulap merah ini tidak bisa yang namanya mengatakan Gus Samsudin adalah penipuan, pengobatannya penipuan, tidak ya. Sebelum terjadinya adanya tabayun ataupun penjelasan secara real ya, ketika bertemu si pihak pesulap merah ini dengan Gus Samsudin, seharusnya bertemu dulu ya dan ngobrol bareng ya. Kalau memang belum terjadi hal seperti itu, maka belum ada kesimpulan dalam hal kayak gitu, dalam hal seperti itu ya. Yang dikatakan adanya kesimpulan ini sesuai dengan tujuan yang konon katanya pesulap merah ingin membuktikan apakah Gus Samsudin itu benar-benar pengobatannya itu real, pembersihan rumah ataupun pengobatan yang lainnya yang kelapa dibelah itu dalamnya ada isinya, ada paku, ada beling dan yang lainnya. Kalau memang ya, kalau memang itu adalah sebuah konten, ya di situ adalah penjelasan dari pihak Gus Samsudinnya juga menjelaskan ke pesulap merah bahwa itu adalah sekedar konten dan itu tidak ada korban ya, tidak ada korban penipuan, tidak ada permintaan uang juga, karena memang itu hanya sebatas konten. Kalau hanya sebatas konten itu sah-sah saja, bukan dikatakan penipuan.
Yang dikatakan penipuan itu apabila itu adalah sebuah konten, lalu adanya pengakuan bahwa itu adalah asli, ya, maka itu baru dikatakan penipuan. Tapi selama ini ya mungkin sahabat-sahabat juga pernah lihatlah dari pihak pesulap merah juga ya, mungkin harus lebih jeli lagi. Apakah Gus Samsudin ketika melakukan membuat video pengobatan yang keluar kris, keluar paku ataupun kelapa, adakah ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh Gus Samsudin bahwa itu adalah asli, ya? Kalau memang asli, ya mungkin pesulap merah bisa menanggapi hal seperti itu. Tapi kalau sudah tahu bahwa itu adalah suatu konten, ya nggak perlu dipanjang lebarkan, ya. Karena yang dinamakan karena memang dunia YouTuber ini, dunia YouTube, media sosial ini khususnya, ya orang bebas membuat konten yang setidaknya tidak menyinggung orang lain, yang artinya itu tidak mencemarkan nama baik, tidak menjatuhkan, mencaci, menghina, yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Nah, karena memang YouTube ini dibuat sebenarnya khusus untuk hiburan, edukasi, pembelajaran. Kalaupun ada yang kurang di YouTube, tontonan yang kurang jelas, ya mungkin itu bisa diperjelas lagi oleh pihak yang membuat YouTube. Kalau toh itu memang hanya sebuah konten, maka dijelaskan dalam disclaimer-nya seperti tulisan ini hanyalah suatu hiburan, apabila ada suatu kebaikan menjadi edukasi, ya. Tapi ini juga ada yang perlu dimengerti juga ya oleh pihak-pihak yang hanya bisa mengomentari saja. Kenapa kok tidak dipasang disclaimer? Kenapa kok nggak dikasih bacaan? Nah, kembali lagi sahabat ya. Kalau video live streaming, ya, video live streaming itu video yang langsung tampil. Jadi tidak bisa diedit-edit, dikasih tulisan dari handphone ya live-nya ya. Kalau live dari komputer pasti bisa. Tapi kalau live yang memang real dari handphone, itu video tidak bisa dikasih tulisan ataupun disclaimer. Nah, disclaimer itu adanya di deskripsi. Di tulisan kalau sahabat menonton video itu biasanya ada tulisan di bawah video itu. Nah, itu namanya deskripsi. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya tidak perlu dipanjang lebar. Karena apa? Cukup penjelasan saja. Ya, kalau kemarin adanya si pesulap merah datang ke Padepokan Gus Samsudin, lalu dari pihak Gus Samsudin sepertinya bukan menolak ya, adanya menahan untuk masuk. Sebenarnya bukan menahan. Kalau memang dari pihak si Marcel ataupun si pesulap merah itu ketika datang dengan cara menggunakan adab yang baik, ya seperti hal peraturan di sana ya. Peraturan di sana seumpama kalau masuk padepokan harus menyerahkan KTP, ya serahkan aja KTP. Jangankan masuk ke padepokan, masuk ke kompleks saja ya, perumahan-perumahan yang memang sudah dijaga ketat oleh security, kita masuk saja dimintai KTP. Apalagi memang lingkungan padepokan yang masyarakatnya datang dari mana-mana, kita nggak jelas dari mana dia asalnya. Nah, seharusnya kalau memang dimintai KTP ya kasih saja. Setelah itu ikutilah peraturan padepokan sana. Ketika ingin masuk padepokan ya silakan masuk. Ketika disuruh matikan live-nya, matikan saja. Kenapa ada rasa takut nanti kalau live ini nanti saya digeruduk atau dipukuli? Nggak usah takut, ini negara hukum ya. Negara hukum, seharusnya masuk saja. Kalau memang punya nyali, punya mental yang kuat ya, nggak usah takut dipukul orang. Kalau kita nggak salah itu nggak usah takut, negara hukum kok ini. Nah, sesudah itu kalau memang mau membuat video ya, membuat video klarifikasi ataupun mendatangi Gus Samsudin ingin pembuktian, nanti di saat pembuktian itu baru dimulai lagi videonya. Kenapa? Biar di situ real. Dari pihak Gus Samsudin akan mengatakan apa nantinya? Apakah akan mengatakan itu adalah asli ataukah mengatakan itu hanya sebuah konten? Nah, nanti akan dijelaskan gitu.
Dan kalau saya berkali-kali sahabat ya, di dunia YouTube ini sebenarnya keributan-keributan itu ya memang terjadi juga untuk kebutuhan konten juga ya. Seumpama adanya perseteruan Gus Samsudin dan pesulap merah, lalu banyak sekali youtuber yang lain ikut campur, ya memang karena tempatnya dunia YouTube tadi, tempat dunia hiburan, edukasi, adanya saling mencari viewer. Nah, kembali lagi ya, cuma kalau di alam nyata ya, kalau di alam nyata kembali lagi kita, jiwa kemanusiaan kita kemana? Munculkan jiwa kemanusiaan kita ya, yang punya agama khususnya. Pasti di setiap agama mengajarkan kita untuk baik setiap kepada manusia, untuk sopan santun ya, setiap agama itu. Apalagi dalam Islam sudah mengajarkan yang baik-baik. Ya mungkin sudah tahulah namanya adab Islam, mengucapkan salam ketika datang, tidak mudah mencaci seseorang sebelum kita tahu orang itu benar-benar salah atau tidak. Tapi kalau kita hanya sebatas melihat konten ya kita tidak tahu. Kalau kita mengomentari konten ya sah-sah saja. Tapi kalau sudah di alam nyatanya, baru itu ada namanya klarifikasi. Kalau memang toh ada penipuan, maka tindak pidana akan berbicara ya. Jadi tidak perlu pusing-pusing. Oh, si A ini adalah melakukan penipuan, cara penipuannya seperti ini, dibongkar. Nah, kembali lagi, benarkah dia menipu? Benarkah ada korbannya? Dan benarkah itu video itu memang real video yang dilakukan adalah pengobatan langsung terhadap pasien yang nyata, yang memang itu dimintai mahar atau dimintai uang untuk pengobatan. Nah, nanti ada penjelasannya gitu. Atau kalau memang video itu settingan, maka dijelaskan video itu hanya settingan, hanya sebuah konten gitu. Ya mungkin sahabat-sahabat juga yang menonton pengobatan Gus Samsudin di Padepokan ya, di Padepokan. Ya memang real itu pasien, asli pasiennya. Gus Samsudin mengobati ya secara, kalau yang saya lihat ya ruqyah dengan membacakan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 081342000089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada efek dari pasien itu ya ada dua ya. Yang pertama, pasien itu memang tersugesti ketika dibacakan Quran, maka dia akan kepanasan. Adapun memang itu benar-benar real setan yang mempengaruhi pikirannya sehingga dia memang ada namanya abreasi, terpengaruh amarah yang keluar, adapun langsung hilang penyakitnya. Nah, kembali lagi, karena penyakit manusia itu ada yang datang dari pikiran negatif, ada juga yang pengaruh non medis. Non medis itu contohnya adalah pengaruh-pengaruh gaib, pengaruh sihir. Apakah sihir itu benar-benar ada? Sihir itu memang ada sahabat. Dari sejak zaman Nabi memang sudah ada namanya sihir itu. Kalau memang di dunia ini nggak ada jin kafir, kalau memang di dunia ini nggak ada pengaruh sihir, maka manusia itu akan baik-baik saja, ya, akan damai-damai saja. Karena adanya pengaruh sihir, ada pengaruhnya godaan jin kafir, ya, sehingga ada manusia yang saat ini miras, ada yang kerjaannya ke diskotik, ada yang kerjaannya main pelacur, ada yang kerjaannya sering mencuri. Banyak. Itu karena apa? Ya pengaruh-pengaruh jin tadi, jin kafir tadi yang menggoda manusia. Oleh karena itu gimana kok biar dia berubah, biar ini ya, ada pengobatan khusus juga ya. Yang pertama di ruqyah, ada pula dengan cara kita belajar ilmu agama sehingga kita tahu apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita kerjakan. Itu ya sahabat ya. Jadi sebenarnya perseteruan seperti ini kalau dipanjang lebarkan itu kayaknya kesannya nggak ada ujungnya nanti. Sana melapor, dari pihak sini melapor. Jadi seolah-olah melapor hanya tindakan saling lapor melapor saja. Seharusnya ya ketemulah, ya, ketemu langsung secara gentle, nggak usah. Kalau memang kita tujuannya untuk klarifikasi ya sampai ketemu. Apa perlu bawa pihak polisi, pihak hukum?
yang nantinya akan menjadi sebagai saksi juga gitu. Jadi nggak perlu namanya ketika datang lalu dipukul mundur dengan cara ini, lalu pulang ke rumah nanti di sana buat video saya diusir gini. Sesuai aja. Kalau memang di dalam video itu mengusir yang memang sifatnya ini nggak menerima dari pihak tuan rumahnya, ya baru kita pulang gitu. Berarti memang ada penolakan. Tapi kalau memang ada penolakan dari pihak-pihak lain, ya kita jangan mundur. Kenapa? Tujuan kita harus sama yang bersangkutan gitu. Harus bertemu sama orang yang bersangkutan. Nah, sampai saat ini ada nggak klarifikasi antara dua pihak? Kalau memang ada, ya cepat-cepat diselesaikan. Kalau untuk urusan adanya penipuan di Padepokan Gus Samsudin, kita tidak bisa mengatakan secara real itu penipuan kalau belum ada bukti secara nyata gitu. Dari pihak pesulap merah pun sama. Nah, kalau memang ingin melakukan pembuktian ya silakan langsung datang. Kalau enggak adanya pertemuan-pertemuan yang sifatnya khusus, kapan dijadwalkan, nah di saat itu ya nggak perlu namanya kita panjang lebarkan. Seharusnya ya dibuat lagi pertemuan yang memang untuk penyelesaian gitu. Toh kalau memang di dalam padepokan itu memang real penipuan, ya kalau memang ada tuntutan dari masyarakat harus ditutup, ya memang harus ditutup karena adanya tindakan penipuan. Tapi kalau tidak ada tindakan penipuan, ya tidak ada tindakan penipuan, hanya fitnah saja, maka ya itu hak Gus Samsudin untuk membuka gitu. Coba sahabat, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nih, kalau sahabat-sahabat yang nonton ini ada nggak yang netizen juga, coba pada komentar. Nanti saya jelaskan biar paham semuanya. Kita ini main di dunia YouTuber ini tempatnya hiburan, tempatnya kalau memang ada tindakan-tindakan yang memang kriminal, tindakan-tindakan yang harus hukum yang berbicara, yaitu memang sesuai dengan bukti gitu. Kalau cuma hanya sekedar katanya, ya harus tahu dulu gitu. Apakah pesulap merah sudah tahu bahwa Gus Samsudin itu melakukan penipuan secara real di masyarakat? Karena dari ucapan Gus Samsudin selalu mengatakan kalau memang dia penipuan, mana korban yang ditipunya? Mana korban yang ditipunya? Kenapa kok tidak melapor ke Polda, melapor ke polisi? Nah, itu juga perlu jadi pertanyaan buat pesulap merah. Gitu ya. Perlu jadi pertanyaan juga. Kalau dalam hal ini saya tidak membela, saya tidak berpihak kemanapun ya. Di sini saya hanya sebatas penengah menjelaskan saja ya. Karena memang perseteruan kayak gini seperti anak kecil kalau buat saya. Kenapa saya bilang seperti anak kecil? Ya sudah tahu YouTube itu tempatnya konten. Kalaupun ada hal yang menyimpang, itu cukup diklarifikasi. Kalau memang hak si A itu tidak mengklarifikasi, ya datangi secara langsung. Kalau dia tidak bisa juga, ya harus cari alasan lagi gitu. Harus cari alasan lagi. Nah, kalau memang hal kayak gini hanya sebatas perseteruan di YouTube, ya mungkin kalau saya katakan ya tidak jauh lagi, hanya sebatas konten juga. Perseteruan ini dibuat hanya sebatas untuk konten, biar semakin ramai kontennya. Karena kenapa? Ya memang viewer ini memang kalau untuk YouTuber ya sangat penting juga gitu, penonton gitu. Untuk hiburan, bagaimana biar hiburannya menarik, dibuat sebagus mungkin. Kalau buat edukasi, gimana buat edukasinya, tunjukkan bahwa ini adalah suatu hal-hal yang untuk pembelajaran, sebagai gambaran saja ya. Edukasi itu sebagai gambaran pembelajaran, bukan berarti
menjatuhkan pihak sana, menjatuhkan pihak sini, saling menghina, saling menghujat. Ya kalau saling menghina, saling menghujat untuk menaikkan viewer, yaitu kalau memang mereka settingan ya sah-sah saja, cuman efeknya buruk di masyarakat. Kenapa saya bilang buruk? YouTube dibuat saling ribut lah kalau bisa dibilang. Kok seharusnya orang yang menonton ini buat hiburan, seharusnya orang yang menonton ini buat edukasi, tapi kok ini saling hujat-hujatan. Nah, nanti yang mengomentari juga ya orangnya nggak jauh-jauh dari netizen yang satu pendukung si A, satu pendukung si B. Nah, akhirnya apa ya, perseteruan ini diambil oleh YouTuber lain juga, menyambung akhirnya jadi ramai gitu kan. Ya kalau saya lebih simpel lagi menyimpulkan ya ini tidak jauh hanya kebutuhan konten ya. Hanya kebutuhan konten. Sebenarnya sih dari pihak Gus Samsudin juga nggak perlu ribet-ribet dalam hal kayak gini, harus sibuk melapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813 4200 0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda ini cukup langsung saja ajak si Marcel Pesulap Merah itu, ayo kita ketemuan, mau di mana, mau di Jakarta, ayo kita ketemuan, kita ngobrol, kita selesaikan. Nanti saya akan jelaskan semuanya di media sosial. Kalau memang video yang dilihat itu adalah settingan, ya saya akan mengatakan bahwa itu adalah edukasi, settingan, sebagai film, sebagai hiburan. Kalau pengobatan di Padepokan saya real dengan ruqyah, dengan pembacaan ayat Quran tanpa meminta tarif, tanpa menipu, tanpa memainkan trik. Cukup menjelaskan seperti itu. Nah, dari Pesulap Merah pun kalau ketika masih ada hal-hal yang sekiranya ingin ditanyakan, ingin dibahas, ya dibahas lagi. Terus Gus Samsudin melakukan pengobatan ini bermain sulap. Nah, kalau ketika sudah ada pengakuan dari Gus Samsudin ya sudah cukup. Apalagi yang perlu dibongkar? Yang dikatakan dibongkar itu kalau memang penipuan-penipuan yang real memang di dunia nyata. Kalau di dunia konten ini, kalau kata saya bukan penipuan, itu hanya sebatas konten. Mendatangi dukun, dibuat sebagai hiburan untuk konten, ya konten gitu loh. Dari zaman mungkin sebelum adanya YouTube, acara TV ya, acara TV itu dibuat sebagus mungkin menceritakan tentang zamannya para wali, buat film hantu, buat film horor. Nah, di dalam film itu dibuat sebagus mungkin, gimana setannya itu munculnya, editingnya bagus, penampilan dari make upnya juga. Buat apa? Biar penonton ini terhibur. Ada satu hal lagi, tontonan bioskop itu ramai. Sudah tahu itu dalam bioskop itu adalah film. Kenapa bisa ramai? Ya karena masyarakat terhibur gitu loh. Masyarakat terhibur. Kalau untuk kontennya Marcel, untuk kontennya Pesulap Merah, saya akui bagus. Kenapa? Saya pernah melihat dia membongkari trik-trik perdukunan yang memang saat ini masih ada gitu loh. Dibongkar-bongkarin, ini loh cara bermain sulap. Kalau bahwa ini adalah trik sulap, ada yang dengan cara zat kimia, ada yang dengan cara benda-benda yang memang keahlian benda seperti menggandakan uang. Nah, dari Pesulap Merah juga kontennya bagus gitu loh. Dari Gus Samsudin juga bagus, dia menghibur, mengedukasikan, mengajak masyarakat untuk bersolawat, untuk menguatkan iman, untuk jangan mendatangi dukun. Tuh. Semua saling bagus gitu loh. Semua saling bagus, kontennya bagus semua, tujuannya juga bagus. Cuma ada yang buruk. Orang yang ketika sudah mengatakan kontennya paling bagus, paling benar, akhirnya dia merasa sombong dalam dirinya. Ini loh saya paling benar. Kamu konten ini memberikan efek buruk. Nah, kembali lagi, penonton kita ini banyak ya, ada penonton yang memang sudah berpengalaman dalam bidang perfilman, jadi mereka ketika nonton biasa-biasa saja. Ada juga penonton yang memang dari kalangan orang-orang tua yang tidak mengerti dalam dunia perfilman, sehingga apa efeknya
ya efeknya mereka seperti terimajinasi, terbawa, ya, terbawa dalam dirinya. Apa yang dilihat dia itu adalah real gitu. Nah, banyak juga karena apa? Ya memang di alam nyata sini ya, sampai saat ini masih banyak sekali korban-korban dukun. Nah, kalau si Marcel atau si pesulap merah ingin tahu mana korban dukun, ya bukalah pengobatan alternatif, ya, melayani masyarakat. Nanti di sana orang yang datang itu mereka salah satunya adalah korban. Saya ya membuka padepokan, banyak sekali pasien-pasien saya menjadi korban dukun. Ada yang namanya ketika dia datang, dia bilang ke dukun, Pak Ustadz, saya datang ke dukun sampai 3 kali. Setiap kali datang ke dukun badan saya selalu keluar paku. Ada juga dari kalangan wanita, Ustadz, saya selama 2 bulan saya datang ke dukun, nyampe sana pengobatannya tidak memakai baju gitu loh. Jadi istilahnya ada ritual-ritual itu yang dia mengikuti aja karena dia ingin sembuh. Nah, terus ada lagi dukun yang memang dia meminta mahar berlebihan. Jadi belum diobati, belum apa, minta persyaratan ini, bahkan sering dimintai uang. Banyak juga. Ada juga dukun yang mengatakan dia bisa menggandakan uang, bahkan seperti adanya uang gaib atau harta-harta yang ingin ditarik secara gaib. Lalu bagi siapa yang mau ikut harus memberikan persyaratan-persyaratannya, nanti baru boleh ikut. Nah, banyak kayak gitu sahabat ya, saya menemukan korban-korban dukun masih banyak, dukun penipu yang saya maksud ya. Terus penyakit-penyakit non medis juga masih banyak. Dia kena kesurupan, sering ketempelan, ada penyakit yang tidak wajar, perutnya membengkak sampai memar. Nah, ada juga yang derita psikologi, penyakit-penyakit dari pikirannya, banyak juga. Jadi variasi ya. Dan tujuan dibuka padepokan itu dengan keahlian tadi ingin membantu masyarakat. Kalau yang namanya membantu ya, itu tidak meminta tarif. Konsultasi gratis. Yang mau pengobatan silakan datang. Bagi yang mau memberikan uang untuk sedekah, ya berikan saja. Bagi yang penting jangan ada permintaan berapa Gus, berapa Pak Ustadz, berapa Ki. Nanti disebutkan 5 juta, 4 juta. Nah, itu baru saya katakan bukan membantu, itu salah. Kenapa? Ya dengan tujuan tadi. Kalau memang tujuannya dibuat untuk melayani atau membantu masyarakat, maka ya layanilah mereka. Karena apa? Mereka yang datang itu bukan dari kalangan orang-orang yang memang hidup enak. Justru mereka sedang kesulitan. Yang seharusnya kita bantu bukan kita manfaatkan. Tapi kalau datang ke dukun, banyak sekali orang yang sampai mengutang uang untuk berobat. Kenapa? Ditarifkan sama dukun. Itu yang sangat sulit. Nah, sampai saat ini masih banyak orang yang percaya dengan dukun. Kenapa? Kok berobatnya datang ke dukun? Ya karena dia sudah berobat ke rumah sakit, sudah habis uang banyak, nggak sembuh. Harus kemana lagi dia? Kalau tidak mendatang pengobatan alternatif. Nah, jadi nggak bisa mengatakan semua hal seperti ini. Kalau sakit datang saja ke rumah sakit itu pasti sembuh, nggak bisa ya. Di dunia ini kita hidup itu ada namanya penyakit medis, ada non medis, gitu ya. Dan jadi masing-masing keahlian ini digunakan. Yang penting jangan ada yang namanya tindakan penipuan. Kalau memang adanya penipuan, real penipuan, maka hukum pidana yang berbicara. Dan itu ada korbannya. Saya termasuk membuka padepokan juga. Dari awal sampai saat ini saya melayani pasien tidak pernah meminta tarif. Tidak pernah menyebut tarif, tidak pernah meminta. Ya. Kenapa? Ya karena saya tahu mereka yang berobat ini adalah orang-orang yang memang saat ini lagi butuh bantuan. Toh kalau memang mereka memberikan uang, ya mereka hanya dengan niat untuk membalas budi, untuk sedekah. Tapi jangan sampai dimintai.
karena di antara mereka bukan kalangan orang-orang yang memang saat ini sedang ekonominya naik. Terkadang mereka lagi sulit ekonomi juga, membutuh bantuan. Banyak sekali sahabat ya. Nah, oleh karena itu mungkin sahabat-sahabat yang menonton video saya, kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Yang saat ini masih ada pertanyaan, gimana kabarnya itu, apakah padepokannya ditutup atau tidak? Nanti ada jawabannya setelah dari klarifikasi, adanya klarifikasi. Kalau memang benar-benar itu padepokan Gus Samsudin itu tidak ada tindakan penipuan, sekalipun warga yang mendatangi ya nggak akan ditutup. Kenapa? Hak manusia ini ada ya. Toh padepokan Gus Samsudin itu juga dibuka, banyak kebaikan yang dilakukan. Toh kalau memang harus ditutup, ya kalau memang ada tindakan-tindakan yang tidak baik dalam padepokan itu, kalau real ditemukan dan kalau sering ditemukan gitu loh. Kalau tidak sering ditemukan ya punya hak manusia juga lah. Kalau pesulap merah itu kan kebutuhan untuk konten. Kembali lagi, konten kreator. Coba seandainya ada orang yang saat ini menderita kena sihir. Coba saat ini sekarang ada orang yang saat ini sering kesurupan. Mau nggak datang turun ke sana bantu? Mungkin si pesulap merah tahu, oh itu derita psikologi. Nah, kalau memang derita psikologi ya silakan bantu yang sesuai dengan bidangnya. Bisa hipnotis, bisa hipnoterapi, ya buka pelayanan hipnoterapi. Kalau membuka pelayanan hipnoterapi, jangan dibiasakan menjatuhkan orang lain, mengatakan orang lain, oh pengobatan ini lebih bagus, pengobatan di sana abal-abal. Jangan begitu. Kenapa? Tidak ada manusia yang menyembuhkan, tidak ada manusia yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali atas izin Allah. Allah lah yang menyembuhkan penyakit lewat perantara obat, lewat perantara para ahli medis maupun para ahli non medis ya. Jadi pada intinya yang menyembuhkan itu Allah. Jangan bangga ketika ada orang berobat, ada orang minta bantuan, ketika bantuan itu berhasil, oh saya hebat, saya sakti, saya bisa ini. Jangan sahabat ya. Ini khusus untuk orang-orang yang memang berpengalaman dalam bidangnya. Ketika mengobati seseorang itu sembuh, maka yakinlah bahwa Allah lah yang menyembuhkan dengan lewat doa. Dan kekuatan doa ini ya, kekuatan doa ini sangat nyata. Saya membuktikan dari dulu berkali-kali dengan kekuatan doa. Dengan kekuatan doa itu sangat nyata. Dan ada juga tata cara berdoa yang memang harus dipelajari. Jadi nggak sembarangan juga asal berdoa. Kok saya sudah berdoa berkali-kali kok nggak dikabul-kabulin. Saya minta sama Allah ini kok usaha saya tetap jatuh saja, rezeki nggak dilancarkan. Ya kembali lagi, bukan salah doanya, caranya yang salah itu. Kalau doanya mah benar, setiap doa pasti Allah kabulkan. Ada doa yang ditunda, ada doa yang langsung dikabulkan, tapi hakikatnya doa tetap Allah kabulkan. Tuh ya sahabat ya. Nah ini ada komentar-komentar nih, saya sambil membaca komentar juga ini sahabat. Kita ini sama-sama konten kreator kok ya, sama konten kreator. Apa yang dibuat itu disetting sebagus mungkin. Gak ada namanya film yang dibuat tanpa disetting, gak ada ya, semua disetting. Biar apa? Biar hasilnya maksimal. Itu loh. Yang penting sebagus apapun konten, semenarik apapun konten, jangan pernah mencemarkan nama baik, menjatuhkan seseorang, menghina seseorang. Walaupun viewernya tinggi, kalau di dalam video itu kerjaannya mencaci, memfitnah, uangnya tidak berkah, akan menjadi dosa jariah. Kalau saya dari dulu sahabat buat konten, mau ada orang yang mengomentari saya seperti ini, mengomentari seperti ini netizen, oh video Ustaz Nasin begini-gini, ya itu
kembali lagi, kalau pikiran orang-orang seperti itu ya saya nggak akan ambil. Karena apa? Saya tanamkan pikiran positif dalam diri saya. Ya saya kebetulan juga kan bisa menterapi pikiran sendiri untuk diri saya, bagaimana agar kita bermental kuat dalam bidang perfilman. Ketika ada orang mencaci, bagaimana biar kita ini tidak peduli. Artinya apa? Ya suatu hal yang tidak penting ini nggak perlu dimasukkan dalam hati, dalam pikiran manusia nggak penting. Yang kita urusin aja ya yang penting-penting aja gitu ya sahabat ya. Jadi kalau ada orang ngomong apa aja biarin aja, toh dia juga buat konten untuk kebutuhan konten. Kalau saya sudah paham dalam hal itu sahabat. Jadi kalaupun ada netizen ataupun youtuber lain yang mengomentari Ustaz Nasin seperti ini gini ya kembali lagi, ada yang pernah mengatakan penipuan. Ya penipuan seperti apa nih, saya jelaskan lagi sahabat. Sekarang di Facebook banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan Ustaz Nasihin. Dia menjual-jual jimat, menjual kalung, menjual gelang, bahkan sampai madu pun ya. Di sini saya di padepokan saya menjual madu ruqyah. Tetapi di Facebook ada yang mengatasnamakan saya, mengaku saya, lalu dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 081342000089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga dari tayangan dari gambar madu saya dipajang. Jadi seolah-olah nanti itu adalah saya yang memposting. Lalu dia menampilkan nomor, dan itu bukan nomor saya, justru yang ditampilkan adalah nomor dia sendiri. Lalu nanti kalau ada yang mengirim pesan, Ustadz saya mau pesan madu, ya silakan kirim alamat. Nah akhirnya apa? Ketika dikirim nomor rekeningnya bukan atas nama Muhammad Nasihin. Nah di YouTube sering saya jelaskan juga. Suaranya putus-putus sahabat-sahabat. Gimana? Suaranya jelas nggak? Kalau ada yang komentar suaranya putus-putus. Sekarang gimana? Sudah jelas? Coba yang komentar jelas. Kalau memang suaranya jelas. Nah sahabatnya, di Facebook banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan Ustaz Nasihin, terus dia menjual-jual jimat dan dia menipu. Setelah dia memesan tidak dikirim madunya, tidak dikirim ini, itu penipuan ya. Kalau orang yang tidak tahu YouTube saya, yang tidak menjelaskan, yang tidak menonton YouTube saya, otomatis dia mengatakan Ustaz Nasihin nipu, saya kemarin udah pesan kok nggak dikirim-kirim. Nah sudah transfer uang untuk pengobatan kok saya nggak diobati. Siapa yang meminta transferan sahabat ya? Saya tidak minta transferan. Intinya kalau di Facebook ataupun di WhatsApp, di Messenger ada orang yang meminta transferan uang untuk sumbangan, untuk jual beli seperti kalung, gelang, jimat-jimatan lainnya, lalu dia meminta mahar, sahabat cukup lihat saja ketika dia meminta transferan nomor rekening itu atas nama Muhammad Nasihin atau bukan. Kalau bukan atas nama Muhammad Nasihin, sahabat jangan transfer ya. Saya perjelas lagi, kalau rekening yang diberikan bukan atas nama Muhammad Nasihin, sahabat jangan transfer. Karena apa? Karena itu adalah penipuan. Nanti sahabat jadi korban penipu. Sudah banyak korbannya juga sahabat ya. Ada yang 10 juta, ada yang bahkan sampai 30 juta. Dari orang Malaysia ada juga, dari orang luar negeri. Di Indonesia juga banyak korban-korbannya. Nah kesalahan dari mana? Apakah yang salah itu adalah penipunya? Ya dua-duanya salah. Yang pertama, saya sudah menjelaskan di YouTube saya, kalau ada orang minta transferan selain atas nama Muhammad Nasihin, itu adalah penipuan. Nah jadi kalau sahabat ya, sahabat-sahabat yang menonton saya ingin memesan madu, ingin membeli minyak kasturi ya, minyak kasturi, sahabat bisa langsung hubungi ke nomor admin saya. Nomor admin saya sudah tercantum di YouTube. Dan nomor rekening yang diberikan admin saya pasti nomor rekening atas nama Muhammad Nasihin. Ya, itu resmi. Atas nama Muhammad Nasihin itu rekening saya, ada BCA, ada BRI. Nah, jadi kalau sahabat sudah mengirimkan admin saya mengirimkan nomor rekening saya atas nama Muhammad Nasihin, itu sudah pasti resmi dan sudah pasti sampai ke saya.
Nanti waktu pas sahabat mau mengirim ya, mau mengirim uang, sahabat nanti bisa cek. Nah, ketika mau ngirim itu kan ada nomor, ada nama penerima. Kalau nama penerimanya bukan Muhammad Nasihin, sahabat batalkan. Ya, langsung sahabat batalkan. Karena itu adalah penipuan gitu, sahabat. Dan jangan sampai sahabat menjadi korban. Dan saya juga, sahabat, tujuan saya menyediakan madu ruqyah, minyak kasturi, sorban, tasbih. Kalau sorban sama tasbih itu untuk sebagai aksesoris ya, bukan sebagai jimat. Tidak ada kesaktian, tidak ada kehebatan dalam sorban, dalam tasbih ya. Tapi tasbih dan sorban sudah saya bacakan doa, atas izin Allah kebaikan akan sampai. Itu saja. Yang kedua, untuk madu ruqyah. Kenapa kok ada namanya madu ruqyah? Ya kalau madu umum ya, manfaat madu sama saja seperti madu-madu lainnya. Nah, tetapi ini madu yang sudah saya bacakan doa dengan ayat-ayat ruqyah. Tujuannya untuk pengobatan dan untuk kesehatan. Nah, kalau madu lain apakah bisa? Ya sama saja ya. Cuma bedanya ini sudah saya bacakan ayat-ayat ruqyah, dan insya Allah atas izin Allah penyakit-penyakit di badan yang sifatnya non medis, atas izin Allah, Allah berikan kesembuhan. Bagi yang sehat apakah bisa mengkonsumsi? Ya bisa, bagus juga. Sunnah juga hukumnya ya. Untuk menaikkan stamina tubuh ya. Insya Allah ketika tubuh yang sehat, maka pikiran juga akan sehat. Ketika pikiran sehat, maka hidup kita akan lebih terkontrol lagi. Itu sahabat ya. Amin. Nah, ini ada juga sesama YouTuber, sama spiritual, sama pengobatan itu jangan pernah menjatuhkan. Kenapa ya? Rezeki itu sudah Allah jamin, setiap manusia masing-masing sudah ada takarannya. Jadi kita sebagai umat Islam khususnya ya, kalau kita percaya bahwa rezeki itu datang dari Allah, maka untuk apa saat ini kita saling menjatuhkan seseorang, saling mencaci seseorang agar mereka jatuh, agar kita naik? Nggak perlu, sahabat ya. Allah yang sudah menjamin. Saya membuat YouTube ini, yang pertama memang tujuan saya ya, yang pertama tujuan saya untuk menyampaikan, untuk beredukasi, untuk membuat hiburan. Di dalam video saya ini saya bisa memasukkan suatu kata-kata motivasi, edukasi, ataupun suatu kata-kata yang sifatnya ini agar masyarakat ini lebih paham bahwa ini adalah penipu, ini adalah dunia perdukunan yang sesat, bahwa ini gambaran-gambaran yang harus kita luruskan gitu ya. Artinya itu ketika sahabat menonton channel saya, ya saya punya niat bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi bagaimana biar masyarakat ini paham juga, ini loh dunia perdukunan, ini loh cara mengobati santet, ini loh cara agar kita terhindar dari santet, ini bacaan-bacaannya, ciri-ciri dukun santet seperti ini. Jadi jangan pernah kita melihat seseorang hanya dari backgroundnya saja, tapi dari unsur pemahaman juga, sahabat. Kalau kita hanya melihat seseorang dari backgroundnya, oh dia pakaiannya sorban, dia pakai peci, dia pakai jubah, lalu kita katakan oh dia pasti baik, dia pasti punya ilmu tinggi. Jangan, sahabat ya. Manusia itu nggak ada yang sakti, manusia itu nggak ada yang hebat. Kesaktian, kehebatan itu hanya milik Allah. Di antara manusia kalau dia sudah mengaku sakti, di antara manusia kalau dia sudah mengaku hebat, dia sudah bisa melakukan ini, maka bahkan sifat sombong itu sudah tertanam. Kalau sifat sombong sudah tertanam, akibatnya adalah iblis itu sudah menguasai dirinya. Kalau iblis sudah menguasai dirinya, maka dia sudah lalai dalam apa? Dia sudah merasa dirinya paling benar. Oh saya ini tidak melenceng dalam agama kok. Justru saya ini malah membuat masyarakat ini cerdas. Dia yang salah, dia ini ujung-ujungnya apa? Dia menjatuhkan sesama manusia. Kalau dia sudah menjatuhkan, si lawannya itu jatuh, maka dalam dirinya dia merasa bangga.
akhirnya saya berhasil. Nah, ketika dia mengatakan akhirnya saya berhasil, ya disitulah setan itu katanya sudah menguasai dirinya. Ya, ilmu tidak menjamin, pemahaman yang tinggi tidak menjamin kalau imannya itu tidak dipakai. Ya, dia punya banyak pemahaman, saya paham ini, paham ini, paham ini adalah trik, ini adalah ini, adabnya tidak dijalankan, imannya tidak dipakai. Ya, dengan tujuan kita ini untuk apa? Untuk menjelaskan kepada masyarakat, untuk mencerdaskan masyarakat, tapi dalam ilmunya justru membuat dirinya sombong. Disitulah ya, manusia yang bodoh akan Allah uji dengan kebodohannya, manusia yang berilmu akan Allah uji dengan keilmuannya. Kembali lagi, dengan ujian itu, apakah masing-masing manusia akan tahu bahwa itu adalah ujian. Kalau tidak lulus ujian berarti dia gagal. Kalau dia gagal jadi apa? Ya jadi pengikut iblis. Kalau dalam agama ya, pengikut iblis itu contohnya iblis aja ya, contohnya dia menanam sifat sombong. Kita sudah tahu ya, manusia yang menanam sifat sombong dalam dirinya berarti dia mengikuti iblis. Iblis itu dulunya tempatnya di surga. Allah keluarkan iblis dari surga karena apa? Ya karena dia sombong. Dia tidak mau sujud dengan Adam, karena dia merasa tercipta dari api, Adam tercipta dari tanah. Tanah itu kan tanah diinjak-injak, terhina. Si iblis ini nggak mau, tapi si iblis ini lupa ya, si iblis ini lupa karena sifat sombongnya tadi. Allah itu memerintahkan dia untuk bersujud kepada Adam. Seharusnya iblis itu melakukan, bukan dalam arti iblis itu melakukan sujud dengan Adam, tunduk dengan Adam, bukan. Tapi seharusnya iblis itu melakukan bahwa ini adalah perintahnya Allah. Ya, seharusnya iblis itu melakukan bahwa ini adalah perintahnya Allah. Untuk apa? Untuk dia bersujud kepada Adam. Seperti halnya kita ini ya. Nah, seharusnya iblis itu kalau sudah menanamkan sifat sombong, ya dia merasa saya tidak mau sujud. Nah, dia lupa itu perintah Allah. Akhirnya perintah Allah nggak dijalankan. Sudah Allah keluarkan dari surga. Setelah Allah keluarkan dari surga, maka si iblis itu berjanji kepada Allah, saya sampai hari kiamat akan terus menggoda anak cucu Adam agar menjadi pengikut saya di neraka. Sudah. Akhirnya apa? Iblis sampai sekarang masih ada. Jadi jangan dikira kita ini baik, sudah merasa diri paling baik sehingga kita ini mudah sekali merendahkan seseorang. Ingat ya, iblis itu sekeliling kita. Makanya kiai, ustadz, para habaib, kenapa kok menyarankan kita, selalu mengajak kita ini, ayo kita sama-sama berzikir bareng-bareng, ayo kita sholat berjamaah, ayo kita saling tolong menolong. Kenapa? Ya karena biar iblis tadi nggak masuk bagi orang-orang yang rajin berzikir. Kalau orang itu rajin berzikir, ikut pengajian, dia berilmu, dari ilmu tadi muncullah suatu kekuatan iman. Dari kekuatan iman tadilah iblis ini nggak mudah menggoda. Tapi kalau hanya sebatas belajar teori, tapi ilmu tauhid tidak ditanamkan, ya sama saja ya. Yang akhirnya justru malah bukan teori yang dia pakai itu bukan mencerdaskan, justru menjatuhkan pribadi dia sendiri. Yang seharusnya membawa dia kebenaran malah justru menjadi dia pengikut iblis ya. Jadi sahabat jangan kagum dengan orang-orang yang sakti, yang hebat. Karena apa? Nggak ada manusia yang hebat dan sakti itu ya, termasuk saya ini. Saya ini tidak ada namanya ilmu kebal, nggak ada sahabat ya. Ilmu kesaktian itu nggak ada ya. Ketika saya pergi, saya berdoa sama Allah. Ketika saya selamat, itu artinya apa? Allah yang menyelamatkan. Ketika waktunya saya celaka, ya berarti memang itu sudah takdirnya saya harus celaka. Nah, gak ada manusia yang kekal, gak ada manusia yang hebat, yang sakti, kebalan itu gak ada sahabat ya. Waktunya ajalnya tiba, ya sudah, meninggal. Jadi gak perlu kita ini sibuk mencari ilmu kesaktian, kehebatan. Yang kita cari ini ilmu agar menguatkan iman kita, untuk melawan santet, untuk melawan kezoliman. Itu saja sahabat ya. Insyaallah mudah-mudahan video ini bermanfaat.
untuk sahabat-sahabat yang menonton konten YouTube, ya bagi sahabat-sahabat yang punya pikiran positif, ya tonton saja ya. Sudah tahu bahwa itu adalah hiburan, ditonton saja. Kalau terhibur tinggal dinikmatin. Kalau misalkan tidak terhibur, di dalam video itu ada edukasi, diambil edukasinya ya. Apabila tidak ada pembelajaran dalam video, ya dijadikan sebagai hiburan saja, hiburan semata. Silakan ditonton, kalau suka ya ditonton, kalau tidak suka ya cari tontonan yang sahabat suka, kan gitu. Jadi karena memang tujuannya itu ya sebagai hiburan, edukasi. Kalaupun ada kebaikan-kebaikan ya bisa diambil dari manfaat apa yang sahabat tonton. Gitu ya sahabat ya. Intinya jangan pernah menjatuhkan seseorang, biarkan saja mereka berkreasi sebagus mungkin. Yang penting tidak menyinggung, tidak menghina, tidak menghujat. Itu saja pesan saya. Oke sahabat, mungkin live siang hari ini saya tutup dulu. Apabila saya punya kata-kata kesalahan, itu dari saya sendiri. Apabila ada kebaikan dan kebenaran, itu semua datang dari Allah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813 4200 0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.